wasallam mengajarkan kepada kita untuk iktsar doaul khair, untuk memperbanyak doa-doa yang baik. Jadi ajaran Rasul kepada kita semua untuk memperbanyak doa-doa yang baik. Nah, bagaimana ketika turun hujan kita dianjurkan doa, bagaimana ketika kita perjalanan dianjurkan berdoa. Nah, kalau bisa setiap hari-harinya hidup kita diisi dengan doa-doa yang baik. Dan apa hukum doa? Hukum doa wajib. Hukum berdoa itu wajib hukumnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an wa khufya, dengan tadarru' dan khufya. Tadarru' itu dengan merendahkan diri, wa khufya dengan harap-harap. Nah, jadi di antara doa itu diijabah itu tadarru'a, dengan merendahkan diri. Emang ada orang berdoa sombong? Ada ya. Butuh tapi masih sombong. Nah, ini nggak bakal diijabah doanya ya. Kayak butuh nggak butuh doanya itu nggak. Mesti kita doa itu tadarru', mesti seperti merendahkan diri kepada Allah ya. Ya Allah ya, kalau bukan karenamu dan lain sebagainya ya. Jadi rendahkan. Nah, termasuk dalam beribadah juga kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan untuk beribadah ya. Sekalipun kita sudah beribadah tapi berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, kalau kita nggak mampu beribadah kecuali karena Allah. Wa khufya, dan berdoa juga mesti dalam keadaan cemas-cemas. Maksudnya ada kekhawatiran kalau Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa yang kita panjatkan. Sehingga dalam adab berdoa yang pertama memuji Allah ya. Agar dalam berdoa Allahumma lakal hamda ya. Atau dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah yang lainnya ya. Allah hamdan syakirin hamdan na'imin. Nah, ini kan pujian-pujian kepada Allah. Nah, kita puji-puji Allah dulu. Kemudian yang kedua ya, bersalawat kepada Rasul ya. Bentuk kecemasan doa kita tidak diijabah, kita puji-puji Allah dulu, kemudian kita bersalawat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga ya, mendoakan kedua orang tua. Nah, doa yang di dalamnya tidak disertakan doa orang tua maka la yuqbalu, tidak diterima. Jadi kalau kita berdoa untuk kepentingan kita tanpa mendoakan orang tua maka doa itu nggak diterima. Nah, kenapa? Karena ada yang lebih pantas untuk dia panjatkan, yaitu mendoakan orang yang telah menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita, yaitu orang tua. Maka kalau ada seorang anak berdoa tanpa disertakan mendoakan orang tuanya, maka la yuqbal, tidak diterima ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mendoakan sesama muslim ya. Doa itu bagaikan bola karet. Nah, ketika kita lemparkan ke dinding maka dia akan balik ke kita. Nah, itu doa. Nah, kita doakan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita sesama muslim, maka doa-doa yang baik kita panjatkan itu akan kembali untuk kita lagi. Nah, maka kalau melihat orang dalam keadaan kesusahan, ya Allah berikan dia kemudahan, Allah mudahkan kita. Melihat orang sakit, ya Allah berikan dia kesembuhan, Allah berikan kita kesembuhan. Jadi doakan orang-orang muslim dengan doa-doa yang baik, maka doa yang baik itu akan kembali untuk kita. Nah, ini diantara daripada adab berdoa. Nah, jadi berdoalah kalian kata Allah
kepada Allah tadarru'a, dengan yang pertama merendahkan diri. Jadi jangan doa sombong, doa nggak butuh, doa berdoa tapi kelihatan kayak nggak butuh, mesti tadarru'. Kalau bisa doa itu nangis. Kalau nggak bisa nangis gimana? Ya pura-pura nangis lah. Pura-pura nangis, bikin suasananya sedih. Bikin, ya maksudnya dibikin sedih lah, dibikin sedih. Jangan, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Jangan kayak gitu. Ini doa kayak nggak butuh ini. Mesti kita benar-benar butuh kita ini apa? Wa khufya, dan ada kecemasan kalau doa kita tidak diijabah. Sehingga apa? Bentuk kecemasan kita yaitu memuji Allah terlebih dahulu ketika kita berdoa. Kemudian bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendoakan orang tua yang telah berbuat baik kepada kita, dan yang terakhir mendoakan sesamamu muslim. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang al-mu'tadin. Al-mu'tadin itu siapa? Al-mutakabbirin. Nah, orang yang sombong. Jadi mafhum mukhalafahnya, orang yang nggak mau berdoa itu orang sombong. Orang nggak mau berdoa itu orang sombong. Ada satu kisah. Nah, ada satu kisah. Ini orang merasa sudah cukup dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan dia termasuk daripada ahli ibadah. Termasuk daripada ahli ibadah. Ibadahnya rajin. Sholat malam, baca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan, sehingga disematkan kepadanya ahli ibadah. Dan dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya, sehingga dia nggak mau berdoa. Nah, dia nggak mau berdoa. Bukan bentuk ini, bukan bentuk kesombongan, bukan, tapi karena dia merasa sudah cukup dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Walal jannah, bahkan dia nggak pernah minta surga. Bahkan dia nggak pernah minta surga. Singkat cerita, ini ahli ibadah. Nah, dalam satu kesempatan dia bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu qad qamatil qiyamah, telah terjadi kiamat. Telah terjadi kiamat. Nah, ketika itu nampak pemandangan hum sakiyun wa hum sa'idun, kelompok yang celaka dan kelompok yang bahagia. Nah, dibagi dua. Ini kelompok yang bahagia, ini kelompok yang celaka. Nah, ketika itu nampak orang-orang yang bahagia ini bajunya serba putih, bercahaya. Nah, kemudian dia termasuk juga daripada orang yang itu. Tapi ketika mereka berjalan menuju surga, mana'ul malaika, malaikat mencegahnya untuk bergabung dengan kelompok yang bakal menuju surga tadi. Terus ini ahli ibadah tanya malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau cegah aku untuk bergabung bersama mereka? Bukankah aku termasuk daripada golongan mereka? Min ibadillah, daripada hamba-hamba Allah yang selama hidupnya beribadah kepada Allah. Iya benar. Nah, engkau termasuk daripada mereka, ahli ibadah. Akan tetapi anta minal mutagabbirin, engkau termasuk orang yang sombong. Walam tas'alul jannah, karena semasa hidupmu engkau belum pernah minta surga. Engkau belum pernah minta surga. Ya. Engkau termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena semasa hidupmu engkau belum pernah minta surga. Sementara mereka itu ahli ibadah, tapi mereka berharap masuk surga kepada Allah, meminta, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke surga. Fastaiqadha. Nah, seketika itu dia terbangun. Ahli ibadah ini terbangun. Walam yuakhiru syai',
walam yukammilul ibadah illa biddu'a, dan semenjak itu dia enggak pernah menyelesaikan satu kebaikan kecuali dia tutup dengan doa. Ya makanya kita ya habis sholat ngedoa, habis majelis ilmu ngedoa, habis bersedekah ngedoa. Pokoknya kalau kita melakukan kebaikan itu jangan lupa untuk berdoa. Minimal doa agar diterima kebaikan kita dan berharap balasannya surga. Nah, jangan kayak orang sombong. Ya. Jangan kayak orang sombong, kayak seakan-akan nggak butuh surganya Allah. Jangan ya. Orang melakukan kejahatan berdoa, ya Allah mudah-mudahan malam ini aman, sehingga apa malingnya ini terkondisikan. Orang mau melakukan kejahatan aja berdoa, ini kenapa orang melakukan kebaikan nggak mau berdoa? Nah, jadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi doa ini termasuk daripada sunnah Rasul, dan diantara hadis yang populer tentang doa, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita nggak punya senjata, kita nggak punya meriam yang besar, kita nggak punya bom yang besar, kita nggak punya alat-alat canggih, alat-alat perang. Alat perang kita adalah doa. Karena apa? Karena doa itu senjatanya orang beriman.